Amin. Pada suatu kali banyak dari presiden dan raja-raja berkumpul menyanyikan lagu pujian. Iringan kerajaan Inggris beserta jajarannya disambut. Tapi betapa lebih mulianya lagi kita berikan hormat, sembah pada Raja segala raja. Majesty, worship His Majesty. Mulia, sembah Raja mulia. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita duduk bersimpuh di kaki Tuhan, memohon ampun akan segala pelanggaran dan dosa kita.
semakin kita menyadari diri kita di hadirat-Nya, betapa kita banyak tidak layak dan banyak jalan kita dimaklumi oleh Tuhan. Mari kita akui, selesaikan, dan mengambil sikap untuk bertobat. Dan bersama kita berdoa pengakuan dosa. Dalam Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau memelihara kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus-menerus memberikan berkat setiap pagi, bahkan selalu baru. Seperti sungai terus mengalir, mari kita terus pujikan juga segala kebaikan Tuhan. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalam sungai sukacita-Mu. Sungai dengan bangkit berdiri mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Bersama-Mu bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku mengalir. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan
bergantian dan semangat, mari kita membaca responsoria, diawali para perempuan, para pria, yang kedua dan genap. Ya. Responsoria, Mazmur Daud. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang membesarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Epistel dibacakan. Dan bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kristen pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menyebutkan kita dalam semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpuji kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebus, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagaimana persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu,
baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk penerimaan bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus oleh menjadikan pujian-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Warta jemaat bagi kita sekalian, pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Baik yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan HP yang tertera. Dari panitia kebaktian, kantong persembahan diedarkan 2 kantong untuk kas gereja. Terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini oleh Ibu Sarah atas ucapan syukur ditolong Tuhan sampai saat ini dan dijaga dari penyakit COVID sehingga dia boleh terus-menerus sehat dan tidak terdeteksi atau negatif. Sebagai ucapan syukur, mohon juga didoakan agar senantiasa Oma kita ini dapat beribadah pada minggu depan. Sekretaris pengurus, rapat pengurus kita diadakan minggu depan tanggal 25 bulan 7 setelah ibadah minggu, menghimbau kesediaan semua pengurus gereja untuk hadir. Dari Komisi Diakonia Sosial yang sakit, anak kita Gavin El Cruz Sitompul dan anak Bapak Berton dan Ibu Erlita di ruang VIP Rumah Sakit Klinik Mahkota Bunda pada hari Jumat dengan diagnosa DBD. Kita doakan agar cepat sembuh dan pulih. Demikian juga dengan Ibu Sarah Chin Hiao dirawat di rumah sakit demam dan dingin serta mual, serta dengan Oma Iwa yang sakit batuk. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Juli adalah Nadia Putri, Ibu Sarah dan Cindy. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Dari kelas meeting anak pada setiap hari Rabu, mari kita himbau semua orang tua murid sekolah minggu, dan kita juga bisa mengajak anak-anak yang lain untuk ibadah melalui online. Kelas meeting dewasa dan orang tua, serta kelas meeting pemuda-pemudi pada hari Kamis. Dari seksi sekolah minggu ibadah anak hari Minggu seperti biasa, mari kita ikuti bersama-sama semua anak-anak. Seksi pemuda-pemudi Persekutuan P3MI pukul 7 via Zoom. Mari kita himbau semua anak-anak muda ikut bergabung di dalamnya. Dan pada tanggal 31 Juli ada seminar pemuda-pemudi keindahan dalam pernikahan. Mari setiap pemuda-pemudi boleh belajar untuk mendapatkan pengetahuan iman yang benar serta hikmat di dalam
pergaulan pemuda-pemudi ini sangat penting. Mari kita semua pemuda-pemudi ikut hadir di dalamnya. Doa malam setiap pukul 21 WITA dikoordinir oleh Mei dan Evangelis Novia Daud. Mari kita semua juga P3MI bisa ikut. Pendeta Damanik dan keluarga bersama Bapak di Wijaya serta beberapa P3MI akan setelah ibadah ini akan berangkat ke Hayangin untuk segera mengikuti Youth Camp Dayak Meratus dan kembali pada hari Selasa. Mari kita bergegas setelah ibadah bersama-sama. Pelantikan pengurus gereja pada masa bakti 2021 sampai 23 pada hari Minggu tanggal 1 dan diadakan pelantikan pengurus gereja kita pada masa bakti ini dengan pimpinan distrik. Sekaligus kita juga akan mengadakan pelantikan pengurus P3MI. Pokok-pokok doa dan berita kehadiran persembahan serta pelayanan mari kita ikuti dan kita siapkan sebagai tanda mengasihi Tuhan dan gereja. Pada tanggal 25 Juli kepada semua pelayan mulai dari Evangelis Caka Sianipar, Maria Evangelika, Franz dan Schubert, serta Luna dan Shoshen, Immanuel, dan juga Apriani. Mari kita semua mempersiapkan sesuai dengan pelayanannya yang terbaik bagi Tuhan. Penyambut jemaat adalah anak sekolah minggu, ya. Siap-siap Keke dan anak sekolah minggu yang lainnya. Selamat melayani, ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Nah, sebelumnya akan persembahan pujian dari Luna dan silakan. Dan Ibu Lanita, silakan. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Berkat kemurahan Tuhan kita ada di sini, dan berkat kemurahannya kita menikmati kebaikan Tuhan. Pujian yang berjudul Kemurahan Tuhan akan kita nyanyikan, ya. Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik, sangat baik buat kita semua.
pujikan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Bapa Tuhan Allah kami di dalam kerajaan sorga. Oleh kasih karunia-Mu kami boleh beribadah tatap muka pada minggu siang hari ini dari tengah-tengah rumah ibadah-Mu ini. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian ucapan syukur kami ini. Engkau kiranya memberkati juga para pemirsa jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari Facebook, dari YouTube. Tuhan memberkati mereka. Mereka juga dihiburkan, dikuatkan, dan turut menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta Wakil Presiden dan segenap jajarannya. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kebijakan, ketenangan hati dalam menghadapi wabah pandemi yang tengah menggelora di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia ini agar mereka menjadi bangsa yang patuh kepada aturan, agar pandemi ini juga segera berakhir. Tuhan memberkati para umat Tuhan di Pulau Jawa, di Pulau Bali yang terkena dampak PPKM. Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar, kekuatan, penghiburan agar mereka juga dapat bersandar, berdiri teguh, berharap hanya kepadamu di tengah-tengah situasi yang sulit bagi mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati para medis, para tentara, polisi yang bertugas bahu-membahu, banyak jiwa melayang
Tuhan memberi kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan bagi para korban yang terkena pandemi ini. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan pakai wabah ini untuk menjadi lebih lagi setiap orang mencari Tuhan. Yang belum kenal Tuhan boleh kenal Yesus, agar mereka juga boleh melihat kuasa Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi ini. Kami yakin dan percaya jika ada jemaatmu yang tengah menderita sakit penyakit oleh karena virus ini, mereka boleh ditambahkan imannya, ditambahkan daya imun tubuhnya melalui obat yang dipakai, melalui obat dokter, herbal, dan lain sebagainya. Berkati mereka. Kami yakin dan percaya ada rencana yang indah bagi kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati gereja kami ini, GMI Immanuel Banjarmasin. Tuhan tambahkan pertumbuhan jemaat dari minggu ke minggu. Tuhan pakai jemaat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa baru agar dipulihkan, agar dimerdekakan dan didewasakan. Pakai kami menjadi alat-alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati segala pekerjaan, usaha bisnis daripada jemaat-Mu ini. Kepada pemirsa juga yang menonton, Tuhan berkati pekerjaan tangan mereka. Kami yakin dan percaya ada berkat yang berlimpah bagi kami di tengah-tengah situasi sulit ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak jemaat-Mu yang tengah sekolah, yang tengah juga ujian, yang tengah juga kuliah. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat kepintaran yang daripada-Mu. Berikan hati yang takut kepada Engkau dan hormat kepada orang tua, sehingga menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dan orang tua juga Tuhan limpahi dengan hikmat kebijakan yang daripada-Mu dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan tambahkan sukacita panjang umur di dalam hati dan kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk majelis pengurus gereja GMI Immanuel Banjarmasin periode 2021-2023 yang telah terpilih. Tuhan memberkati mereka, dan minggu depan ada rapat. Tuhan berkati rapat yang akan datang tersebut, di mana pada akhir bulan kami akan merayakan HUT hari ulang tahun GMI Immanuel Banjarmasin yang kedua. Biarlah melalui perayaan tersebut kami dapat melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah GMI Immanuel Banjarmasin ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kanan, kiri, muka, belakang, tetangga daripada rumah ibadah kami ini. Berkati mereka yang gereja Tuhan berkati, yang rumah pribadi Tuhan berkati. Tuhan tambahkan sukacita, takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga lorong ini, jalan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kota Banjarmasin ini, toleransinya, sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tuhan tambahkan hati takut akan Tuhan kepada kota Banjarmasin ini. Kami mengucap syukur zona hijau masih di Banjarmasin ini, sehingga kami boleh beribadah tatap muka pada minggu ini. Tuhan memberkati gubernur, camat, wali kota, sampai ke tingkat lurah. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan berkati penduduk, warga, masyarakat Banjarmasin ini agar patuh kepada prokes, agar pandemi juga semakin terminimalisir di tengah-tengah Banjarmasin ini. Karena semuanya itu berdampak juga kepada kami. Kami bebas berusaha, kami bebas beribadah, kami bebas bersekolah, anak-anak kami juga, dan kami juga dipulihkan ekonomi. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah berlimpah di tengah-tengah Banjarmasin ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada pribadi-pribadi jemaat-Mu yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap bekerja kepada pribadi-pribadi jemaat dan simpatisan di tengah-tengah GMI Immanuel Banjarmasin ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, berkati obat yang dipakainya. Yang berduka Tuhan
hibur, Tuhan balut hatinya. Yang kesesakan, Tuhan bukakan pintu berkat-Nya. Yang menderita, Tuhan hiburkan. Kami yakin dan percaya sesaat lagi kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati kesehatan Ibu Evangelis Novia Daud. Kami yakin dan percaya kuasa dan pengurapan Tuhan turun atas beliau sehingga tetap teguh berdiri seketika menyampaikan isi hati Tuhan. Bukakan hati kami yang mau mendengarkannya dan kami diberkati olehnya. Kami juga mau berdoa Bapak untuk anggota gereja Mogemi Immanuel Banjarmasin selepas gereja mengadakan perjalanan menuju Hayangin, acara camp YouTube Dayak Meratus. Tuhan berkati perjalanan dan acaranya sehingga membawa berkat bagi jemaat yang mengikutinya. Berkati Bapak Pendeta kami, Ibu Pendeta kami, dan sekeluarga serta jemaat. Tuhan limpahi dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, itu doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang percaya katakan amin. Kita puji Tuhan dari NNL 44144, ku heran Allah mau memberi. Bapa di surga, kami merendahkan diri kami ya Tuhan di bawah kaki salib-Mu. Karena hidup kami Tuhan senantiasa dibayang-bayang maut. Namun hidup ini ya Tuhan dipelihara demikian sempurnanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama beribadah sampai dengan hari ini.
Sementara begitu banyak kami mendengar sampai jam ini, kami mendengar berita duka cita dari sahabat-sahabat kami karena COVID telah merenggut orang-orang yang mereka kasih. Tuhan, kami sungguh prihatin dengan keadaan ini, tetapi lebih memprihatinkan jika hati kami menolak firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi bejana yang hidup, yang ditadahkan di bawah Engkau Tuhan, di bawah kaki-Mu, agar firman-Mu menyegarkan jiwa kami dan membuat hidup kami berubah, pikiran kami berubah, sikap kami berubah, dan seluruh kehidupan kami berubah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami beritakan Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, agar hanya kemuliaan bagi Engkau saja. Biar hati kami tunduk di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati jam ibadah kami, jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Karena kami berserah dan memohon di dalam nama anak putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Mungkin Kalsel ada di dalam zona hijau dalam doa kita tadi ya. Namun ketika hari Jumat lalu saya hari kalau tidak salah di Kamis, saya ke rumah sakit untuk ronsen kaki saya karena jatuh. Di rumah sakit Loka Insan itu rupanya penuh dengan pasien COVID, sehingga saat saya antri untuk ronsen, kebetulan petugas ronsen hari itu adalah anak NTT ya, anak Kupang, kenal dengan Pak Erwin, sehingga saya didahulukan dari antrian itu. Saya masuk dan cepat-cepat disuruh keluar, disemprot disinfektan saya. Karena apa? Karena mereka yang masuk ke ruang ronsen itu semua paru-parunya terpapar COVID. Jadi saya tidak bisa konsultasi dengan dokter waktu itu, harus lewat WA saja. Jadi langsung buru-buru, silakan Ibu langsung pulang saja Bu ya. Pak tolong istrinya bawa pulang, karena kan memang kami tidak COVID, jadi jangan sampai kita kena gara-gara antrian ronsen ini. Jadi sudah sekalian, kemarin 2 hari bahkan 3 hari berturut-turut ini, orang yang bukan orang jauh saya, orang yang dekat, teman-teman memang, tetapi itu orang dekat. Lama tidak ketemu, memberi kabar papahnya meninggal. Karena apa? Karena COVID. Lama tidak bertemu, tiba-tiba saya mendengar dari grup WA teman-teman saya, ibunya meninggal, anaknya meninggal, cucunya meninggal. Dan hari ini saya mendengar salah seorang pendeta yang melayani di GPI Diaspora, pernah melayani di GPI Diaspora. Saya sering sekali diundang ke sana pada saat pendeta ini ada. Anaknya hari ini, pagi ini meninggal karena COVID. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh katakan bahwa virus ini mungkin tidak akan bisa dihindari. Suatu hari jika saudara dan saya kena virus ini, kita belajar dari saudara-saudara kita yang pernah kena, sehingga kita bisa membentengi diri kita. Mungkin prokes kita sudah lakukan, segala sesuatu sudah kita lakukan. Ada bahkan yang mengeluh, saya sudah melakukan semua, tapi kenapa Tuhan saya masih kena? Gitu. Karena ini virus, saudara sekalian. Jadi ini harus menjadi saat ada satu kalimat yang menegur saya begini. Pandemi ini mengingatkan kita semua bahwa dunia ini bukan rumah kita.
Terus ada juga kalimat yang juga mengingatkan begitu bagus, mengatakan bahwa jika Tuhan masih membiarkan kita hidup, itu karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita belajar dari salah satu tokoh penting di dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu sepupunya sendiri, Yohanes Pembaptis. Mungkin judul ini agak membuat hati tidak nyaman, karena setiap kali kita mendengar kata akhir, dan di sini adalah akhir dari kehidupan Yohanes Pembaptis, akhir dari satu perjalanan pelayanan, maka itu membuat kita juga merasa bahwa itulah saatnya. Tidak ada pesta yang tidak ada akhir, tidak ada kehidupan yang terus hidup. Maka kematian menjadi salah satu limit daripada manusia. Batasan daripada kehidupan manusia adalah kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat saya merenungkan tema ini, sebenarnya kan saya dijadwalkan untuk minggu depan, jadi saya sudah siapkan tema yang, makanya saya tanya ulang Pak Pendeta, berharap Pak Pendeta berkata, ya Bu, untuk tema yang Yesus penyembuh itu, karena itu sudah saya persiapkan. Tapi karena temanya ini ternyata Pak Pendeta, iya itu sudah sesuai almanak GMI. Oke, ya saya kemudian saya merasa akhir itu menjadi satu kegentaran tersendiri. Namun percayalah saudara sekalian, saudara dan saya akan ada di dalam batasan itu. Batasan kita itu adalah kehidupan, lahir, masa kanak-kanak, masa dewasa, kerja, saudara sekalian, kemudian itu ritmenya. Dewasa, kerja, tua, dan mati. Itu semua itu tidak bisa merubah itu, saudara sekalian. Saudara mau kecil terus gak bisa. Saudara bertumbuh. Remaja mau remaja terus, saya indah remaja Tuhan, saya nggak mau tinggalkan, nggak bisa. Suatu hari saudara rambut sudah putih semua, baru saudara sadar ternyata usia itu merambat pelan tapi pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa inilah limit di dalam kehidupan manusia antara kelahiran dan akhir, yaitu kematian. Namun hidup anak Tuhan adalah break the limit, melampaui batas. Mengapa? Karena ada satu fase di dalam kehidupan itu: lahir, masa kanak-kanak, dewasa, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, bekerja, tua, dan mati. Ada satu poin itu saudara yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus dan membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan saya dan saudara, lahir dan mati itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Aminnya kurang kenceng. Amin. Amin. Karena hidup yang sia-sia itu menyedihkan, saudara sekalian. Saudara sudah tidak punya kerjaan, nggak punya uang, nggak punya keluarga, mati pula. Sedih loh saudara, ya kan? Mending saudara kaya, saudara punya uang, saudara punya perusahaan besar, saudara punya keluarga yang bahagia, nggak pernah berkelahi, saudara, senyum terus. Itu rasa keluarga dari planet lain selain planet bumi, ya kan? Saudara sekalian, saudara ingin kehidupan kita seperti itu terus, namun hanya satu saudara sekalian yang membuat hidup tidak sia-sia, yaitu terima Tuhan Yesus dan membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan akan kita baca. Mari kita baca Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan sampai ayatnya yang ke-29.
Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itu sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya inti sari daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari kisah kehidupan Yohanes Pembaptis, kita belajar 3 sikap di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, yaitu saat Yesus memuji Yohanes sebagai nabi yang besar. Lukas pasal 7 ayat 28. Demikian bunyinya, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai nabi di antara semua nabi. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mengapa Yesus memuji Yohanes Pembaptis demikian? Kenapa saudara sekalian? Setidaknya ada 3 sikap daripada kehidupan Yohanes Pembaptis yang merupakan kehidupan yang dirindukan terjadi di antara semua kita, yaitu kehidupan yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Yang pertama, Yesus mengatakan, bahkan saudara sekalian, nabi ini adalah nabi yang kepadanya engkau harus turut, jalannya harus engkau turuti. Saudara sekalian, bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, bukan aku, dia yang aku buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes menolak itu, tetapi Yesus berkata, dia yang harus kau ikuti. Saudara sekalian, sikap yang pertama bahkan
hati Raja Herodes adalah orang ini, orang yang benar dan suci. Ayat 20 tadi, saudara sekalian. Yohanes, sikap Yohanes yang pertama adalah Yohanes merupakan orang yang benar dan suci. Saudara sekalian, sikap inilah yang dirindukan Tuhan hari ini. Kebenaran dan kesucian itu terlalu jauh dari hidup orang Kristen. Di mana kekudusan kita hari ini? Saat nonton film porno, kita tidak malu dengan Tuhan. Saat kita membuka website internet yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan baku hantam dengan saudara sendiri, di mana kebenaran itu? Saudara, orang yang menabrak saya itu, saya bisa benci dengan dia. Karena apa? Sudah dia tidak pakai rem sama sekali tidak ada rem. Dan dia tidak jatuh, saya yang jatuh. Waktu jatuh saya ingat, oh ternyata kenapa saya jatuh? Karena usia saya sudah 50 ke atas. Kalau saya 17 tahun mungkin menghindar saja, disenggol sedikit nggak masalah. Saya disenggol sedikit langsung jatuh, saudara. Yang saya sesalkan adalah dia orang Kristen, saudara. Di situ berkerumun semua orang Muslim, dia orang Kristen dengan saya. Dia tabrak saya, dia marah-marah saya. Dia sudah nabrak, marah-marah, saudara. Kan aneh. Orang nabrak itu minta maaf ya Ci, tadi jatuh, mari berdiri. Saya dipegang dia, saya jangan pegang saya Pak. Waktu saya sadar, saya tuh langsung hilang sejenak, saudara, langsung pingsan sejenak waktu saya jatuh itu. Sakit hati saya rasanya, saudara. Karena apa? Minta maaf saja tidak. Mungkin istrinya waktu saya sudah naik di mobil, kata-kata saya udah nggak sadar juga sih. Istrinya atau siapa? Saya nggak tahu. Itu suami istri yang menabrak saya itu waktu itu. Saya katakan, kebenarannya di mana? Oke, kalau berdua salah, mungkin saya juga tidak perhatian. Karena kan saya lurus ke depan, dia menuju ke arah saya. Gitu. Kalau mau disalahkan dua-dua salah, kebenaran dulu gak ada, saudara. Kalau saya nggak sakit waktu itu, mungkin saya sakit pedih sedikit, mungkin saudara, saya telepon teman saya polisi, biar diurus gitu. Tapi Tuhan tidak izinkan. Saya masih harus belajar untuk melawan. Mama saya memberi saya satu kalimat di WA. Mama saya itu masih WA-an dengan kami anak-anaknya, saudara. Jadi tua-tua itu canggih. Kadang-kadang dia kirim gambar-gambar lucu gitu, atau lagu-lagu Mandarin dia paling suka, jadi dia kirim gitu. Saudara sekalian, dia katakan, belajarlah mengalah sampai tidak ada seorang pun mengalahkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu gak ada, saudara. Susah dicari, apalagi orang benar. Mungkin kalau kita mau untung-untungan, saudara, kita cari untung sedikit di sana, kita cari untung sedikit di sini. Kalau bisa sikut orang itu, kita sikut, saudara, ya kan? Karena apa? Ini susah cari duit, gitu. Zaman ini susah. Kakak ipar saya, kakak sepupu saya di Semarang itu barusan WA saya sebelum berangkat. Dia WA, sedih saya, kantin itu tutup, kantinnya dia di sekolah itu ramai, saudara. Tapi tutup sekarang, sudah berapa bulan ini nggak ada penghasilan. Akhirnya anaknya itu putar otak sama suaminya, jual HP, saudara, Xiaomi. Jual HP karena semua orang sekarang butuh HP. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, siapa orang tidak mau cari peluang, saudara? Sedikit aja diambil peluang dan kesempatan itu, bukan?
Dan itu membuat orang tidak berhati-hati, maka orang itu bisa menggencet orang lain, temannya sendiri dan saudara sendiri. Kalau soal uang, saudara itu bukan saudara lagi katanya. Apakah kita orang Kristen juga begitu? Harusnya orang Kristen kan break the limit, melampaui batasnya. Karena itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang membuat hidup kita berbeda. Orang ini orang yang benar dan suci, kata Raja Herodes kepada orang-orang di sekitarnya. Yohanes Pembaptis dia segan sekali. Bahkan apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu dia dengar, dia senang sekali mendengar. Namun dalam masanya Yohanes yang dia segani dan hormati pun mati di tangannya. Saudara sekalian, hidup benar dan suci itu bukan hidup yang terjadi begitu saja, saudara sekalian. Harus dibangun. Hidup benar itu harus dibangun, harus dirawat, harus disiplin, harus rajin. Ada komitmen yang kuat, ada harga yang harus dibayar. Sakit saudara, sakit daging kita, tapi itu menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita dibiarkan binasa oleh karena pandemi saat ini. Karena Tuhan kita, Tuhan yang membalikkan keadaan. Recovery-nya itu cepat, kata teman saya kemarin yang punya peternakan ayam. Semua keluarganya, dia, suami dan anak-anaknya semua kena COVID, saudara sekalian. Mereka takut sekali, tiap hari dipenuhi kekhawatiran, sudah sesak nafas dan sebagainya, ini bagaimana, itu bagaimana, obat apa yang harus diminum dan seterusnya. Anaknya bukan 1, 2 loh, saudara. Anaknya 6. Semua kena, saudara. Masih kecil-kecil. Yang tertua memang sudah SMA. Tapi yang masih kecil-kecil. Saudara sekalian, menakutkan, tapi Tuhan berjanji. Dia katakan, dengan kesaksiannya yang indah, dia berkata, recovery saya itu cepat loh Cinovi, cepat sekali. Tidak sampai isoman 14 hari, hanya 10 hari saja kami semua tes PCR, semua dinyatakan negatif. Puji Tuhan, saya katakan, ini tidak berlaku bagi banyak orang, tapi ketika berlaku di dalam kehidupanmu, itu anugerah, itu kemurahan Tuhan, saudara. Kita bersyukur, saudara sekalian, karena kita diberi kesempatan untuk merawat kehidupan kita di dalam Kristus. Kita mempunyai kesempatan untuk membayar harga, saudara. Mungkin saudara, di antara saudara yang lain capek kerja, harus baca Alkitab pagi-pagi. Tidak apa-apa. Kalau itu memang untuk menumbuhkan jiwa dan rohani kita, baca Alkitab. Tidak masalah kan, saudara? Daging itu harga yang harus dibayar, mengalahkan ngantuk dan sebagainya, saudara sekalian. Saya tuh tidak tidur kemarin malam karena sedang WA-an dengan beberapa teman saya. Salah satunya juga mengatakan, saya nggak bisa tidur 3 bulan ini. Loh kenapa? Nah, kamu kan hamba Tuhan, kok nggak bisa tidur? Dia cerita bla 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 bla. Kemudian saya mengerti, ayo kita berdoa. Saya nggak punya jalan keluar. Kamu nggak punya jalan keluar. Tapi Tuhan break the limit, mempunyai jalan keluar, bahkan membuat jalan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup benar, hidup suci itu harus dipelihara, saudara sekalian, dari saat ini, saudara sekalian. Kalau saudara katakan sudah terlambat, maka tidak ada kata terlambat bagi Tuhan, saudara. Saudara sekalian, Yohanes tahu bahwa orang tuanya adalah imam di bait suci. Zakaria dikatakan Lukas pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah
dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Amin. Sakaria itu imam di bait suci, tapi istrinya kan tidak. Namun istrinya dan Sakaria, keduanya adalah benar dan tidak bercacat, kata firman Tuhan. Istri daripada Sakaria, mamahnya atau ibunda Yohanes itu, yaitu Elisabeth, adalah keturunan Harun. Harun itu siapa, saudara? Harun itu kakak Musa, juru bicaranya Musa, saudara sekalian. Dia keturunan Harun yang melayani seumur hidupnya bagi kerajaan surga. Saudara sekalian, betapa beratnya saudara menjaga nama baik orang tuanya, saudara sekalian. Yohanes itu berat sekali, saudara sekalian, karena di pundaknya itu ada nama baik yang harus dijaga, yaitu nama baik seorang imam. Dia adalah keturunan lahir dari keluarga imam. Leluhurnya adalah orang suci dan tidak bercacat, saudara sekalian. Mari kita perhatikan bagaimana Yohanes bertekad menjadi pribadi yang penuh dengan pengabdian dan menghormati orang tuanya. Orang yang benar dan suci itu mulutnya sinkron dengan hatinya. Orang yang benar dan suci itu kelakuannya menjadi contoh yang baik. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya belajar menjadi contoh yang baik. Walaupun begitu banyak kali saya gagal, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Itulah poinnya, saudara. Break the limit kita adalah saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Yang kedua, sikap daripada Yohanes Pembaptis yang kita harus tiru adalah Yohanes 3 ayat 30. Demikian bunyinya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Dia berkata di dalam dirinya sendiri, dia berkata kepada pengikutnya, Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saya waktu masih melayani sekolah minggu, itu kurang lebih 10 tahun lebih saya melayani sekolah minggu saat saya masih SMP. Saudara sekalian, sampai kemudian masuk sekolah teologi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, dan seterusnya. Itu lagu yang saya selalu kalau saya pimpin pujian sekolah minggu, itu lagunya, saudara. Yesus harus makin besar, kita harus makin kecil. Ketika orang itu dipuji dengan luar biasa dan dia makin besar, maka di mana kemuliaan Tuhannya? Yesusnya makin kecil, maka itu akan membuat iblis begitu cepat menyerang kita dan menjatuhkan kita. Saudara, Yohanes tidak menaruh dendam sedikit pun dengan Tuhan Yesus, yang notabene dia adalah adik sepupunya, saudara sekalian. Murid-murid Yohanes mengikuti Yesus sementara dia diseret ke penjara, saudara sekalian. Yohanes Pembaptis diseret ke penjara dan akhirnya dipenggal kepalanya karena Yohanes mengerti, saudara sekalian, mengapa ia tidak dendam? Karena Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya yang akan datang dan sudah datang. Dan dia menggambarkan bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki, saudara sekalian. Dikatakan, saudara sekalian, bahwa Yesus, dia menggambarkan dirinya itu dengan Yesus adalah Yesus itu pembelai laki-laki yang berhak menjemput pembelai perempuannya. Kalau saya ini sahabatnya pembelai laki-laki. Saya tidak berhak dengan pembelai perempuan itu yang saya jaga sebelum dia datang. Yesus adalah pembelai laki-laki pada akhir zaman ini, saudara sekalian, untuk menjemput mempelai perempuannya, dan 10 gadis
yang mempersiapkannya. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Di manakah posisi kita, saudara, pada akhir zaman? Apakah lentera kita terisi penuh atau habis minyak kita? Saudara sekalian, Yohanes menggambarkan bahwa Yesus adalah seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia akan memimpin, saudara sekalian, kehidupan setiap orang yang menjadi murid-muridnya saat itu harus menuju kepada kepemimpinan Yesus yang sesungguhnya. Karena dia mengatakan dirinya hanyalah suara di padang gurun yang mempersiapkan kedatangan mempelai laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang Tuhan, Yohanes selalu menuju kepada Yesus, bahkan membuka, saudara, tali kasut Yesus pun dia tidak layak. Dia menuju kepada Yesus. Inilah anak domba Allah. Bahkan dia melihat burung merpati pada saat pembaptisan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dia melihat bahwa dipenuhi Roh Kudus luar biasa. Padahal saudara tahu, ketika ada di dalam kandungan Yohanes Pembaptis itu penuh Roh Kudus, namun dia tidak mengatakan dengan hebat, aku kok yang hebat. Tidak. Yesus yang hebat, bukan aku. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, hidup harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 33. Demikian bunyinya, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yohanes memahami bahwa baptisan air itu penting. Baptisan yang dia lakukan buat orang-orang yang bertobat itu penting. Namun saudara sekalian, kita tahu bahwa pernyataannya adalah dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, itu yang terpenting dalam kehidupan kekristenan. Baptisan air hanya menandakan identitas kekristenan kita bahwa kita bertobat. Namun baptisan Roh Kudus akan membuat hidup kita yang penuh dengan kegagalan ini menjadi hidup yang juga nantinya berjalan di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dia akan break the limit, dia akan melampaui batasnya untuk fokus pada tujuan kehidupannya, yaitu memuliakan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Soon, very soon. Saudara sekalian, we are going to see the King. Kita akan melihat Raja di atas segala raja, tidak akan lama lagi. Maka itu persiapkan diri kita dengan baptisan Roh Kudus. Saudara, ketika kita bicara soal baptisan Roh Kudus, maka poin daripada baptisan itu adalah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sudah dialami oleh murid-muridnya pada waktu Kisah Para Rasul diberitakan, saudara sekalian. Maka baptisan Roh Kudus hari ini menunjukkan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap orang punya kesempatan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, baptisan air penting menunjukkan kesaksian bahwa kita orang yang bertobat, orang Kristen. Ada satu jemaat ketika saya keluar dari gang untuk ke pasar, saudara, saya dihentikan. Sini dulu Bu, sini dulu. Kenapa? Kenapa Bu? Saya itu sudah punya gereja. Jadi saya kata pendeta, saya tidak boleh pindah-pindah gereja Bu. Oh iya bagus, saya bilang gitu. Jadi saya ini sudah punya kartu loh Bu. Ibu mau lihat kartu saya ini? Katanya. Kartu apa? Saya bilang, saya nggak perlu lihat lah, saya sudah percaya aja. Kartu apa? Ini kartu saya ini, kartu anggota gereja. Sudah dibaptis di sebuah gereja. Nah, pentingnya kartu itu apa? Saya tanya.
Kemudian dia jawab, karena kalau saya mati ada yang ngurus. Oh, jadi dia rupanya menjelaskan bahwa baptisan air itu cuma segitu kepentingannya, hanya supaya kalau mati ada yang urus. Saya bilang, Bu, ibu kalau mati ibu nggak tahu. Yang ibu nggak usah bingung, ibu kan mati menghadap Tuhan. Yang bingung dan yang sibuk itu yang masih hidup. Ngapain kamu? Masa bisa kamu bawa kartu ke surga? Papa Yesus ini loh, aku udah dibaptis. Nggak ada, saudara. Ya kan? Nggak lucu kata Tuhan Yesus. Kartumu itu tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan itu melihat terbuka, teranjang kita di hadapan Tuhan. Saudara sekali, baptisan air penting nggak? Penting. Penting, karena itu menunjukkan identitas bahwa kita bertobat dan mau mengakui di hadapan umum bahwa saya menerima Yesus. Namun lebih penting lagi adalah baptisan Roh Kudus, saudara sekalian. Kalau tidak ada baptisan Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen, maka tidak ada yang akan mengendalikan hidupmu. Saudara akan dikendalikan oleh hawa nafsu, saudara akan dikendalikan dengan egomu, saudara akan dikendalikan dengan karaktermu yang tidak mau berubah kalau engkau tidak menerima baptisan Roh Kudus. Saudara, saya mengajak kita semua hidup dipimpin oleh Roh, hidup yang tidak pernah dapat dipengaruhi oleh dunia ini, hidup yang penuh dengan kemenangan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat ketiga hal ini dengan baik-baik. Yang pertama, hidup benar dan suci. Yang kedua, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Yang ketiga, hidup dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus. Mari kita berserah kepada Tuhan, berkata, Tuhan, di masa yang sulit ini Tuhan, aku percaya keuanganku, pekerjaanku tidak jadi masalah. Yang jadi masalah hari ini, apakah aku intim dengan Tuhan, apakah hidupku dikendalikan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Sebentar ada youth camp, saudara. Youth camp ini temanya adalah setia sampai mati, saudara sekalian. Ini ngeri loh, saudara. Itu artinya kalau saudara tidak setia di tengah kehidupan saudara, nggak sampai mati, maka itu bahaya sekali, saudara. Itu dituntut. Kubur juga akan menuntut saudara. Jangan kira saudara meninggal sudah selesailah hidup. Oh, banyak hantunya, saudara. Saya nggak nakut-nakuti. Tapi memang hantu iblis itu berkeliling seperti singa, kan? Ya kan? Dia berkeliling mencari kelemahan kita, saudara. Tapi sering saya gurau dengan anak muda kalau waktu melayani. Tapi singanya singa ompong, ya kan? Dia udah punya gigi, saudara sekalian. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi singa itu biar di dekat kita, kalau dia ompong, dia mau makan kita, ya tidak berdarah paling geli kita, ya kan? Mari saudara sekalian, kita nggak usah takut dengan hantu, nggak usah takut dengan iblis. Tapi ketika kita tidak setia sampai mati, maka saudara ingat, di kubur pun kita akan tersiksa. Saudara, tersiksanya enggak seperti sakit saya cekot-cekot, nyeri tiap malam, saudara. Untung puji Tuhan, saudara sekalian, hanya 1 minggu. Dulu kalau saya jatuh mungkin 1 bulan baru enak. Ini sudah agak enak, cuma ketika harus berjalan dengan kuat, enggak sanggup, belum sanggup, saudara sekalian, karena masih nyeri. Saudara sekalian, nyerinya aja seminggu aja sudah minta ampun, ya kan? Apalagi nyeri selama-lamanya, saudara. Mari kita benar-benar perhitungkan hidup kita, saudara. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian hidup benar dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ibu Evi akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang diberitakan. Kau memberkati Ibu Evangelis Novi senantiasa dengan kesembuhan dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami mau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Kami mau terus-menerus
intim dengan Tuhan, dan kami mau terus-menerus berhati-hati untuk meninggikan nama Tuhan dan jangan meninggikan diri kami sendiri, menceritakan kehebatan kelebihan diri kami. Kami mau melakukannya untuk Tuhan dan selalu memandang ke arah Tuhan. Demikian ketika kami terus-menerus melakukan sampai akhir, kami melakukan setia dalam perjalanan rohani, dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tetapi Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, apabila sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan menyambut firman Tuhan dan mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat-Nya dengan memberikan persembahan sebagai nats dasar firman Tuhan atas persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pada kolektor dipersilakan. Maju
Kami mengumpulkan karena kami hari ini diterangi oleh firman-Mu bahwa hidup kami singkat dan apa yang ada padamu, pada kami datangnya daripadamu ya Tuhan. Dan kami kelola untuk memuliakan Engkau dan turut dalam perluasan Injil kerajaan-Mu. Dan semua yang kami punya itu datangnya daripadamu ya Tuhan. Melalui pekerjaan, usaha, kesehatan dan semua usaha kami, semua juga datangnya daripadamu. Sebagai tanda sukacita kami menyerahkan persembahan kami ini Bapa. Terimalah sebab kami dengan sukacita dan mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi, Tuhan Yesus memberkati kita. Sambil kita bersalam-salaman, menyanyi apa kita? Oke, kebetulan Ibu Sarah, Ali Sarah Cimau, ada memberikan kita persembahan snack ya. Jadi kelihatannya tidak makan siang, tapi ada snack, kopi, dan juga teh. Kita berdoa ya sebelumnya ya. Oke, kita doa. Kami berterima kasih Bapa, salah satu jemaat-Mu, Ibu Sarah Chinhyao, sekalipun tidak datang beribadah karena sakit, dan dia mengirimkan konsumsi snack untuk kami, teman dari kopi atau teh yang kami nikmati pada siang ini. Berkati Tuhan, menjadi kesehatan, dan halau semua virus dari kami dalam nama Yesus. Kamu menopang kami, menjaga, memelihara. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita sambil menikmati konsumsi atau snack kita, laki-laki bolehlah membantu merapikan kursi sembari bersiap-siap kita berangkat menuju Pegunungan Meratus. Tuhan memberkati. Kita bersalam-salaman dalam Yesus, kita bersaudara. Kita bersaudara. Yesus
Tolong ini. Besok sekolah kalau online baju segala macam yang bawa terus abangnya bisa penyuluhan karena kakaknya padahal kalau yang minggu kemarin lah ini sudah telah mengikut Tandanya ya. iya betul tapi di sekolah juga makanya angkat sedikit telepon halo inilah berangkat lah Gimana ya? ayo kita duluan ya yuk mudah lancar semuanya ya Bapak ya, Bu. iya bapaknya ada acara membuka acara di Chandra ada tamunya dari Surabaya ya padahal kepingin tahu sekali dia suka Oh iya. Saya terus ya. Nanti kalau ini akses kok dulu lah. Tidak mengira bahwa ini dari komunitas apa gitu. Nanti bukan hanya dari teman, dari itu semua di gereja tidak kalau kita mau nikah ya sudah terlambat sebenarnya karena dia selesaikan ini aja surat aja nah sebenarnya orang itu yang itu sebenarnya orang bukan kita yang bikin makanya itu bukan ini karena iya kan? Ini itu paradigma yang keliru di dunia ini yang masuk di dalam kehidupan anak Tuhan. Kalau Tuhan itu harus beda. Beda artinya dia tahu bahwa ada tujuan dalam pernikahan itu melahirkan anak kudus. Kalau orang Muslim tahu ini sudah usia tahun ini dia sudah sekali. Tujuannya memperbanyak umat. Kalau dia menang di umat di kuantiti orang itu akan tergentar. Makanya dia melahirkan terus kan sampai di produk pabrik gitu ya kan? Tapi orang Kristen tidak boleh membatalkan bahkan orang saya tidak bisa punya anak tidak bisa menyelesaikan itu sebabnya temannya harus diangkat jauh kali sebelum kita nikah. Kalau sudah mau nikah udah sekarang aku mau mundur kan nggak baik juga kayak gitu aja Mas kasih ada tesnya kirim salam 100 ya Bang Mas. Bisa Bu.
dalam ada kan obatnya? Ada? Minum antibiotik ada. Kenapa selesai? Bantu aku masuk dalam. Obat kan nanti saya saya susah nyeri kan. Saya jam sampai di sini. Ikut kayak Nah, tuh. Udah berangkat bang kelas. Asna. Berangkat apa tuh? SMA udah mau pergi kakaknya. Kirim salam sama Meratus ya kak. Gak mau. Kirim salam sama Meratusnya. Banyak kok ya pesan. Maya, mana Maya? Mama ini lagi kayak ganti baju kayaknya. Apa kau bilang? Fungsinya? Kalau aku mau kerja, Bang. Bekerja ya? Oh, yang nggak kerja aja lah. Siapa yang bekerja? Ini belum Siapa? diselesaikan. Terima kasih.